Untuk pertemuan kali ini yang kita akan bahas energi yang tersimpan pada induktor. Kita mulai dengan dua buah rangkaian yang terhubung secara magnetik. Jadi di sini ada L1 dan ada L2. Rangkaian pada L1 ini kita akan berikan dia sumber tegangan DC sehingga pada rangkaian L1 itu mengalir arus. Arusnya ini dia akan naik dari 0 ampere menjadi suatu nilai, sebut saja I1 ya. Jadi pada saat T sama dengan 0, arusnya itu 0 ampere, kemudian pada saat T sama dengan T final, arusnya itu naik menjadi I1. Kemudian dia akan konstan seterusnya. Kemudian jika kita ingin mengetahui berapakah daya yang ada pada induktor L1, itu kita bisa gunakan rumus daya P sama dengan V dikalikan I. Karena yang kita tinjau di sini L1, kita sebut saja daya pada induktor 1 atau P1 ya. Berarti P1 sama dengan V induktor L1 dikalikan dengan I yang lewat pada induktor tersebut. I yang lewat pada induktor tersebut kita sebut saja I1. Kita juga sudah ketahui jika tegangan pada induktor itu bisa dicari dengan menggunakan rumus L dI per dt. Karena di sini yang kita tinjau ada L1, maka di sini L1 dI1 per dt. Kenapa I1? Karena I1 yang lewat di induktor tersebut, I1 yang berubah. I1 itu dia berubah dari 0 ampere ke suatu nilai yang sebut saja besarnya sama dengan I1 juga. Dikalikan dengan I1. Ini adalah P1-nya. Bagaimana mencari tahu berapa energi yang tersimpan pada induktor tersebut? Kita bisa gunakan rumus E sama dengan integral P dt. Karena kita ingin cari tahu adalah energi pada induktor L1, maka kita tuliskan E1 sama dengan integral T final T0 P1 dt. Nah, sekarang kita masukkan ya. Ini integral TF T0, kemudian di sini L1, kemudian I1 DI1 per dt kali dt. dt-nya hilang, tinggal integral L1 I1 kali DI. Maka TF-nya kita bisa substitusi ke arus ya, karena pada T sama dengan 0 itu arusnya 0 ampere, kemudian T sama dengan TF arusnya I1. Ini berubah menjadi I1 dan di sini 0. L1-nya itu bisa kita keluarkan karena dia adalah suatu konstanta. Kemudian dikalikan dengan I1 kali dengan DI. Hasilnya itu kita ya sudah bisa tebak. Jadi I1 sama dengan integral I1 DI kali L1. Hasilnya itu sama dengan 1/2 kali L1 kali I1 pangkat 2. Kemudian karena I1 ini sudah konstan ya. I1 sudah konstan dan energi yang tersimpan pada induktor L1 itu sama dengan 1/2 L1 kali I1 pangkat 2. Selanjutnya kita pada rangkaian 2 itu kita berikan juga sumber tegangan DC juga. Dan arusnya juga naik dari 0 ampere ke suatu nilai, sebut saja I2. Ini 0 ampere menjadi suatu nilai menjadi I2 ampere. Kita berikan tanda referensi ya. Di sini dot, di sini dot. Maka apa yang terjadi? Ketika sumber tegangan ini masuk dan mengalir arus I2, di sini akan terinduksi suatu sumber tegangan dependen. Bagaimana dengan rangkaian di sebelah kanan atau rangkaian L2? Apakah dia terinduksi sumber tegangan dependen juga? Apakah dia terinduksi tegangan pada L2 karena pengaruh I1? Itu jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena I1 ini sudah konstan. Tidak akan ada induksi flux magnet, tidak akan ada induksi medan magnet kalau tidak ada perubahan arus. Jadi yang menginduksikan medan magnet ke rangkaian L1 itu adalah arus I2. Bagaimana tanda polaritasnya? Kita lihat. I2 di sini masuk ke titik referensi dari atas. Maka polaritas titik dot di sini, polaritas di ujung induktor L1 yang dekat dengan titik dot itu plus. Kemudian di ujung lainnya minus. Ini kita pindahkan ke dalam, jadi plus minus. Oke, jadi di sini ada sumber tegangan dependen. Kita sebut saja di sini ada V12. Nah, sekarang
kita akan mencari tahu berapakah daya pada induktor L2. Kemudian kita akan cari tahu juga berapa energi pada L2. Nah, ini juga di sini. Kita akan mencari tahu juga nanti di sini berapakah energi yang ada pada V12 ini. Yang pertama P2 dulu ya. P2 sama dengan VL2 tentunya dikalikan dengan I2. Itu sama seperti cara ini ya. Kita langsung saja. Ini L2 dI2 per dt kali I2. Kemudian untuk mencari energinya dengan rumus yang sama seperti yang kita gunakan pada L1 tadi. Ini langsung kita tuliskan saja. E2 itu sama dengan 1/2 kali L2 dikali I2 pangkat 2. Nah, setelah itu kita mencari lagi energi yang ada pada sumber tegangan dependen V12 ini. Nah, untuk V12, daya yang ada pada sumber tegangan dependen tersebut, V12, itu sama dengan V12 dikalikan dengan I1, karena yang lewat pada sumber tegangan dependen tersebut adalah I1. Sementara V12 sendiri itu sama dengan M12 dikalikan dengan dI2 per dt. Kenapa dI2? Karena I2 di sini menyebabkan adanya tegangan pada L1, adanya induksi tegangan pada L1. M12 ini adalah induktansi bersama. Kemudian V12 di sini akan menjadi I1 kali M12 kali dI2 per dt. Untuk mencari energi pada sumber tegangan dependen ini, rumusnya itu sama ya, E1 2. Kita sebut E1 2 ya, sama dengan integral TF per T0 P12 dt. Nah, ini hasilnya kita substitusi ya, integral TF T0 M12 kali I1 dI2 per dt kali dt. dt-nya habis dan M1-nya M12 sama I1 itu kita bisa keluarkan kan dia adalah konstan, sesuatu yang bernilai konstan. M12 kali I1 integral I2 di sini 0, kemudian di sini ada dI2. Ini hasilnya sama dengan I1 I2 kali M12. Energi total yang ada pada rangkaian kita sekarang semuanya adalah energi pada L1, L2 dan sumber tegangan dependen V12. Atau kita bisa tuliskan dengan E1 tambah E2 tambah E12. 1/2 L1 I1 pangkat 2 ditambah 1/2 L2 I2 pangkat 2 ditambah I1 I2 M12. Bagaimana jika kita balik kondisinya ya? Yang pertama itu L2-nya yang kita berikan sumber tegangan, sementara L1-nya kita open. Kemudian setelah I2-nya konstan, baru kita masukkan sumber tegangan pada rangkaian L1 dan mengalir arus I1. Maka persamaan energi pada rangkaian tersebut itu sama saja ya. Dia akan jadi begini. 1/2 L1 I1 pangkat 2 tambah 1/2 L2 I2 pangkat 2 ditambah I1 I2 M21. Jadi kita pakai M21 ya, karena adanya arus yang mengalir pada rangkaian I2 menginduksikan suatu medan magnet pada induktor L1. Sehingga di induktor L1 itu ada sumber tegangan dependen yang terseri dengannya. Maka kita pakai M12. Sekarang kebalikannya, yang menyala duluan itu adalah rangkaian L2. Kemudian belakangan baru masuk rangkaian L1. Sehingga yang menginduksikan tegangan ke induktor L2 adalah I1 dengan induktansi mutual M21. Jika misalkan kita tidak merubah arusnya, jadi tadi itu kan ada T sama dengan 0, dia 0 ampere, kemudian T finalnya itu I1. Nah, pada rangkaian selanjutnya seperti itu, 0 ampere, kemudian I2. Jika ini kita tidak rubah ya untuk dua kondisi yang kita buat di sini, maka tentunya energi pada induktor pada proses 1 itu sama dengan energi pada induktor pada proses yang kedua. Sehingga jika ini sama, maka M12 itu akan sama dengan M21 atau sama dengan M.
kita dapatkan ini itu hanya berlaku jika rangkaiannya seperti ini. Jadi I1 masuk ke titik referensi dan I2 juga masuk ke titik referensi dari atas. Bagaimana misalkan rangkaiannya kita rubah, titik referensi dari rangkaian kanan itu kita taruh di bawah sini. Maka persamaan energi itu akan berubah juga. E sama dengan 1/2 kali L1 kali I1 pangkat 2 ditambah 1/2 kali L2 kali I2 pangkat 2 dikurang I1 kali I2 dikalikan dengan M. Oke, jadi di sini yang berubah cuma tanda minusnya ya. Kemudian kita sudah ketahui juga bahwa induktor itu adalah elemen pasif. Artinya dia tidak menghasilkan energi dan nilai energinya itu tidak mungkin negatif, pasti positif. Sehingga kuantitas ini tuh harus besar atau sama dengan 0. Persamaan ini kemudian kita pecah lagi atau kita sederhanakan. Menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna, ingat ya. Jika kita memfokuskan perhatian kita pada persamaan ini seperti A kuadrat ditambah B kuadrat. Nanti kita akan ubah menjadi A dikurang B pangkat 2 tambah 2AB. Oke, jadi kita menggunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian kita akan dapatkan persamaan 1/2 kali I1 dikalikan dengan L1 dikurang I2 dikalikan dengan L2 pangkat 2 tambah I1 kali I2 akar L1 L2 dikurang M dalam kurung besar dari 0. Kemudian mari kita analisa persamaan ini satu-satu. Kuantitas ini dan kuantitas ini. Jadi ada dua kuantitas di sini ditambahkan ya. Kuantitas yang sebelah kiri ini sebut saja kuantitas 1 dan kuantitas 2. Kuantitas 1 ini apapun nilai yang berada dalam kurung ini pasti akan positif karena apapun yang kamu kuadratkan pasti hasilnya sama dengan positif. Kecuali dia bilang imajiner ya. Tapi di sini kita tidak berhubungan dengan bilang imajiner karena yang kita pasang di sini sumber DC. Kemudian untuk kuantitas 2 ini I1 dan I2 itu pasti juga positif. Karena seperti dalam soal itu yang kita bahas tadi ya. Ini tuh I1 dan I2 itu positif. Sehingga kuantitas yang dalam kurung akar L1 kali L2 dikurang dengan M. Nah ini harus besar dari 0 juga. Biar persamaan ini menjadi terpenuhi. Apa konsekuensinya? Kita akan dapatkan relasi. Kalau M itu harus lebih kecil atau sama dengan akar L1 dan L2. Nah ini syarat ya. Bagaimana biar suatu rangkaian gandeng magnet itu bekerja, M itu atau induktansi mutualnya harus lebih kecil dari akar dari L1 kali L2. Nah, dari sini kita kenal juga koefisien coupling yang didefinisikan dengan K, di mana coupling koefisien itu merupakan rasio antara induktansi mutual dibagi dengan akar dari L1 kali L2. Koefisien coupling ini dia menunjukkan seberapa terikat antara rangkaian 1 dan rangkaian 2-nya. Jika K-nya sama dengan 1, berarti rangkaian A dan B itu terikat dengan kuat oleh suatu gandengan magnet. Ini kita bisa pahami seperti ini ya. Semua flux yang dibangkitkan oleh L1 menyeberang semua ke L2, menginduksi L2 semuanya. Jadi kita sudah pelajari pada pertemuan awal, L1 akan membangkitkan flux 1, di mana flux 1 itu adalah flux 11 dan flux 12. Flux 11 ini adalah flux yang beredar di L1 sendiri. Dia tidak menyeberang ke L2. Flux 1 ini adalah flux yang menyeberang ke L2. Sementara jika kondisinya K sama dengan 1, berarti semua flux yang dibangkitkan oleh L1 dia menyeberang ke L2 seluruhnya. Tidak ada flux yang beredar pada L1. Flux 11 itu tidak ada. Flux 1 menjadi flux 12. Nah ini jika K sama dengan 1. Suatu rangkaian gandeng magnetik yang memiliki K sama dengan 1, flux yang dibagikan oleh induktor itu terinduksi semua ke induktor yang lain. Nah ini kita bisa temukan pada transformator. Karena transformator itu dia harus memiliki koefisien coupling sama dengan 1 agar transformasi tegangan menjadi efisien. Jika ada flux yang bocor di sini yang tidak menyeberang ke induktor sebelahnya, maka proses transformasi itu menjadi tidak efektif atau tidak efisien.